Halo sahabat, selamat datang kembali di Kedai Art, channel referensi dunia seni, hobi, dan kreativitas. Hari ini kita akan membahas salah satu spesies tanaman yang lagi viral dan banyak sekali diburu oleh para kolektor tanaman bonsai. Apa itu? Yaitu bonsai waru. Kita juga di sini akan membahas kelebihan dan kekurangan bonsai waru dari teknik penanaman, perawatan, serta pengerjaannya. Sekaligus juga kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita tentang mana lebih bagus waru lokal daripada waru India kalau kita adopsi menjadi sebuah tanaman bonsai. Kita akan membahas itu semua sesuai pengalaman pribadi kita saat mengerjakan tanaman bonsai, khususnya bonsai waru. Kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Let's go! Kelebihan yang pertama dari bonsai waru ini adalah dari sisi penanamannya. Jenis tanaman bonsai waru ini adalah jenis tanaman yang memang sangat mudah dikembangbiakkan, bisa melalui stek, bisa melalui cangkok, maupun bisa melalui dongkelan. Itulah kelebihan pertama dari bonsai waru, sehingga waru ini memang sangat mudah kita kembangbiakkan. Kalau kita lihat dari segi perawatannya, waru termasuk tanaman yang mudah dirawat, mudah dipelihara, karena waru ini memang jarang sekali diserang penyakit, dengan catatan waru ini memang dalam keadaan subur. Di antara pohon-pohon yang cepat besar, kita bicara loa, sancang, iprik, bugenvil, dan beberapa jenis tanaman yang lain, waru juga salah satu tanaman yang memang sangat cepat besar. Pertumbuhannya bagus, sekali lagi dengan catatan pohon ini memang dalam keadaan subur. Ini adalah kelebihan kedua dari tanaman bonsai waru. Kemudian dari segi pengerjaannya, waru termasuk pohon yang gampang dikerjakan karena memang cabang-cabangnya lentur, tidak mudah patah. Jadi baik pemula maupun para senior tidak ada masalah dalam melakukan pengerjaan bonsai waru. Kemudian dari sisi kehidupannya, waru ini tidak terlalu rentang, dia termasuk jenis pohon yang bandel, walaupun kita kadang-kadang melakukan kesalahan dalam merawat bonsai waru ini. Itulah kelebihan ketiga dari tanaman bonsai waru. Sekarang kita membahas kekurangannya. Walaupun di atas tadi kita sudah menyebutkan beberapa kelebihan-kelebihan dari tanaman ini, tentunya tanaman ini bukanlah tanaman yang sempurna. Ada beberapa kekurangan dari bonsai waru ini. Kita lihat dari bawah dulu. Kekurangan yang pertama adalah bonsai waru ini perkembangan kakinya terlalu cepat. Apabila kita melakukan keterlambatan atau kita terlalu lama mengabaikan pohon waru ini, kaki-kakinya kadang membengkak, artinya pohon ini bisa over pada area kaki. Kemudian kelemahan yang kedua, bonsai waru ini terlalu boros media tanam. Kekurangan yang kedua ini masih ada hubungannya dengan kekurangan pertama, karena memang terlalu cepatnya perkembangan akar dari tanaman ini. Kelemahan yang ketiga adalah pohon ini agak susah kalau kita mempertahankan setelah pohon ini jadi. Mungkin para pemula belum masuk ke area ini, nanti kita akan membuat video khusus tentang apa itu mempertahankan pohon itu setelah jadi dan bagaimana cara mempertahankannya. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Ini adalah sesi di mana kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita tentang bagusan mana waru lokal dan waru India kalau kita adopsi menjadi sebuah tanaman bonsai. Saya akan mencoba menjawab di sini sesuai pengalaman kita dalam mengadopsi kedua pohon tersebut. Waru lokal punya kelebihan dalam hal anatomi batang tubuhnya, di mana waru lokal ini kalau kita merawatnya menjadi sebuah bonsai, kita tidak butuh waktu terlalu lama untuk mendapatkan kesan tua dari batang pohon waru lokal ini.
Karena memang secara kesan tua waru lokal ini jauh lebih bagus daripada waru India. Kemudian kelemahannya, waru lokal ini hampir tidak bisa kita proses di ground, karena kalau kita proses di ground, walu lokal ini kecenderungan ruas mata tunasnya yang memang bawaannya memang sudah renggang akan semakin renggang. Karena memang tingkat kesuburan pohon yang ada di dalam pot dibandingkan dengan di ground jauh lebih pesat pertumbuhannya yang berada di dalam ground. Kemudian kelemahan kedua, daun dari waru lokal kecenderungan tidak mau mengecilkannya itu memang hampir tidak mau mengecil, walaupun mungkin butuh waktu beberapa belasan tahun baru dia akan melakukan pengecilan secara signifikan. Itulah kelemahan dan kelebihan dari waru lokal. Kemudian untuk waru India. Waru India juga punya kelemahan yang sangat mendasar, yaitu kelemahannya ada pada batang pohonnya. Walaupun pohon waru India ini sudah kita rawat belasan tahun, sudah ada di dalam pot, tapi secara kesan tua, waru India ini tidak akan pernah kita dapatkan, atau memang sulit sekali kita dapatkan. Karena memang waru India ini, walaupun sudah lama, tapi kesan mudanya itu masih terus muda. Entah kenapa, saya juga tidak tahu. Sampai ada beberapa teman kita melakukan irisan pada batang waru India ini, sangat bisa dimaklumi, dia barangkali memang pengen mendapatkan kesan tua dari sayatan-sayatan tersebut. Seperti yang dibilang kemarin sama senior kita Pak Madekari waktu di alun-alun Kota Bangli, beliau bilang waru yang dikonteskan pada saat itu, waru lokal tersebut, beliau selesaikan di atas pot dari awal sampai akhir. Saya sangat setuju sekali karena memang waru lokal itu tidak mungkin kita proses di dalam ground. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita memproses waru lokal di dalam ground, justru kita tidak akan bisa mendapatkan ruas yang semakin rapat, justru ruasnya akan semakin renggang dengan tingginya tingkat kesuburan pohon yang ada di dalam ground. Tip dari kita, kalau memang kalian punya batang pohon waru lokal yang bagus, artinya layak dikerjakan secara serius, silahkan perpadukan dua kelebihan tanaman waru ini. Batangnya kita ambil dari waru lokal, kemudian cabang-cabang dan tunasnya silahkan okulasi dari waru India. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya bisa komplit dan menjadi sebuah bonsai yang bagus. Kira-kira seperti itu. Semoga apa yang kita jelaskan di sini ada manfaatnya. Selamat mencoba di rumah kalian masing-masing. Oke sahabatku, demikian tadi jawaban kita tentang kelemahan dan kelebihan bonsai waru. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Ciao!